kita mau bahas lebih detail nih keuntungan dan kerugian dari strateginya Aqua yang tadi, yang fighter brand strategi. Mari ngevlog di Kebunisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebunisan. Oke, seperti biasa kali ini kita mau ngasih tip ataupun informasi bisnis yang tentu aja ini bisa berguna nih buat teman-teman kayak gitu. Iya, tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih, ini channel apa sih? Ini adalah channel edukasi bisnis, marketing, dan dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa seperti jasa desain logo, desain kemasan, dan juga desain sosial media. Juga jasa legalitas. Iya, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun buat bisnis sampai daftar-daftar legalitas itu bisa kontak aja nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Siap. Kayak gitu ya. Kontak langsung. Nah, oke nih deh, ada tips ataupun informasi menarik apa yang bisa kita share ke teman-teman kali ini? Nah, di video sebelumnya kan kita bahas tentang Aqua ya, gimana caranya untuk mengalahkan kompetitornya, yaitu dengan menciptakan sipit tadi ya, ya kan ya. Dan kita mau bahas lebih detail nih keuntungan dan kerugian dari strateginya Aqua yang tadi, yang fighter brand strategi. Oke, keuntungan kerugiannya. Betul sekali. Oke, kita akan bahas dari mulai keuntungannya dulu. Keuntungan dari fighter brand strategi yang pertama adalah menarik segmen pasar baru. Menarik segmen pasar baru ya. Seperti tadi kan, si Aqua kan karena pasarnya itu memang menengah ke atas ya, karena yang base product. Akhirnya dia bikin produk baru, yaitu CV tadi kan, untuk menarik segmen pasar baru, untuk menghantam kompetitornya yang mau mencoba melawan si Aqua ya, benar-benar gitu. Jadi keuntungan yang pertama tadi menggaet segmen pasar baru. Iya, yang tadinya itu kita tuh menengah ke atas lah ya, karena harganya lumayan untuk Aqua, akhirnya menciptakan segmen pasar baru. Betul. Yang harganya murah gitu. Betul. yang menengah ke bawah gitu. Betul sekali. Itu yang pertama. Jadi si Aqua nggak harus pusing-pusing menurunkan harga atau menurunkan kualitas untuk menggaet pasar yang di bawah. Ya dia udah cukup aja bikin bikin produk baru gitu. Nah, yang kedua keuntungannya adalah menghambat laju kompetitor, gitu, dan fokus untuk mensukseskan brand yang utama. Benar, menghambat laju kompetitor ya. Betul. Benar. Iya kan, tadi kan di video sebelumnya kita bahas bahwa si Aqua membuat fit itu untuk menghambat si kompetitor. Untuk agar si Aqua terus ada di nomor 1. Nah, itu keuntungan yang berikutnya gitu. Jadi Aqua mah terus aja fokus inovasi. Yang lawan kompetitor siapa? Fit. Ya itu ya, biar kita nggak pusing sama kompetitor bikin ini untuk menyaingi Aqua gitu ya. Wah, pusing nih, aku harus base produk kita harus dibenturin sama yang itu. Ya udah deh, bikin yang ini aja. Ya udah, itu mah nggak usah dipikirin, pokoknya biarin aja sama sama yang fit gitu. Gitu. Nah, terus juga yang berikutnya, keuntungan berikutnya adalah apa? Jadi market share-nya itu lebih gede. Market share perusahaan utamanya gede, ngerti nggak? Yang tadinya hanya ada Aqua untuk ngambil kelas menengah ke atas, sekarang ditambah ada Fit bisa mengambil kelas menengah ke bawah. Jadi dari bawah, tengah, atas kena semua sama si brand perusahaan Aqua dan Fit itu. Iya, benar. Gitu. Jadi market share-nya tershare semuanya ke semuanya gitu ya. Jadi kena semua gitu. Itu keuntungannya Tapi ternyata fighter brand strategi ini punya kerugiannya juga. Kalau gagal dijalankannya. Oh gitu ya. Jadi ibarat kata ketika memang ada keuntungan itu kalau misalnya kita berhasil mengimplementasikannya. Oh, kalau strateginya Jitu nih ya berhasil ya? Iya, berhasil. Gitu. Dapat berbagai macam keuntungan yang tadi. Tapi kalau strategi ya itu gagal, ini beberapa kerugiannya. Oke. Yang pertama, kan bikin produk baru itu butuh duit gede. Kalau berhasil oke lah, tapi kalau gagal kerugian finansial yang
besar. Itu yang pertama. Bener. Kita kan bikin produk baru nih, artinya kita harus bikin desain baru, bikin kemasan baru, hak cipta baru, kayak gitu ya. Terus nambah produksi baru, gitu ya. Ya artinya ngeluarin cost gitu. Betul. Ketika barangnya nggak laku, kalah sama kompetitor, nggak laku gitu ya. Ya artinya kan nggak balik modal, ya rugi lah gitu. Dan kerugian finansialnya nggak main-main dari berbagai sektor, entah itu dari marketing, ya kan duit marketing yang keluar udah banyak, duit produksi yang udah buat bayar karyawan yang banyak, wah pokoknya. Karena ini kan ibaratnya kita bikin sebuah jiwa dan raga ya. Kalau produk itu kan ya, jiwanya itu ibaratnya brandnya gitu kan ya. Kalau raganya itu adalah produknya air gitu kan ya. Ya udah habis itu. Iya. Meskipun ini bukan produk unggulan gitu ya, tapi tetap aja kita ngeluarin uang gede buat itu. Betul gitu kan. Kalau nggak laku ya rugi gitu. Yang berikutnya, kehilangan relasi dengan pelanggan. Maksudnya gimana? Misal gini nih, tadinya kan si Fit itu kan hadir untuk menengah ke bawah, ya nggak sih, untuk membantu si Aqua melawan kompetitornya. Ternyata si Fit kalah. Nah jadi ketika si Fit kalah ini sama kompetitor lain, kelas menengah ke bawahnya pun nggak kena, jadi relasinya nggak terhubung gitu. Iya. Jadi sia-sia si Fit ini ada. Benar. Dan si Aqua pun jadi tidak akan terbantu dengan hadirnya si Fit ini. Iya. Akhirnya relasi dengan pelanggannya nggak kena, itu relasi untuk menengah ke bawah dari si Fitnya nggak kena gitu. Terus ngebantu si Aqua juga enggak. Benar. Jadi si market yang menengah ke bawahnya itu ya yang nggak memilih produk Fit gitu. Betul. Malah menjadi market si kompetitor nantinya, bisa jadi kayak gitu. Betul sekali. Malah jadi marketnya kompetitor karena si Fitnya kalah, ya udah diambil tuh marketnya si Fit sama si kompetitor. Iya gitu. Jadi bisa-bisa nanti kompetitor yang bikin produk yang lebih bagus dan melawan si Aqua. Iya, benar. Itu ngeri banget sih. Nah, yang berikutnya adalah bisa aja ketika si Fit kalah, ya udah dilepas sama si perusahaan induknya. Yang terjadi kerugian berikutnya adalah pengalihan manajemen. Entah itu si Fit ya bisa diambil oleh si kompetitor gitu kan ya, atau diambil sama manajemen lain gitu. Ya ada pengakuisisian lah ya. Pengakuisisian, karena kan si Aqua nggak mau rugi banyak lah ya. Udahlah, mending gua potong ekornya gitu daripada nambah beban. Iya benar. Karena tadi harus bayar karyawan, harus bayar produksi. Betul, gitu ya. Betul sekali. Kalau dipertahankan, wah makin rugi nih gitu ya. Betul. Ya udah deh, jual aja. Meskipun tetap rugi juga meskipun dijual karena jual murah misalkan kayak gitu. Iya. Ya mau gimana lagi nih? Iya, ya kan ya biar si Aqua terus jalan, ya mending dijual si Fitnya. Nah itu dia ya keuntungan dan kerugian dari strategi fighter brand strategi. Iya. Gitu. Itu ya berarti bisa 50-50 ya, kalau berhasil dapat untung tadi. Iya. Kalau gagal ya kerugiannya tadi gitu. Ya, jika dirasa suka jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu supaya video ini makin bermanfaat. Tahu nih soal apa tadi namanya? Fighter brand strategi. Ya itu ya. Dan kalau seneng sama video ini silahkan klik tombol dolar gitu ya yang ada di bawah kayak gitu. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.